Tapi alhamdulillah sekarang kami diamanahi jadi dekan, dan alhamdulillah teman-teman dan rekan-rekan sejawat kita juga, meskipun akuntan dulu itu rasanya sulit untuk bisa berdedikasi pada posisi puncak, tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 akuntan yang sudah menjabat sebagai dekan, dimulai dari Prof. Bambang Subroto, dilanjutkan dengan Prof. Gugus Irianto, dan yang saat ini yang diberikan amanah saya. Mudah-mudahan adik-adik nanti juga bisa meneruskan perjuangan para senior kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kalau kita bicara kilas balik sedikit aja. Jadi kalau tadi sudah Pak Nurkolis cerita tentang hal-hal yang mungkin garis besar, ada yang mungkin penting harus kita tegaskan bahwa pendiri jurusan ini ada 3. Beliaunya Prof. Bambang Subroto, alhamdulillah masih sehat walafiat. Yang 2 sudah almarhum. Mudah-mudahan beliau berdua ditempatkan di sisi Allah yang Maha Kuasa dengan yang terbaik, yaitu Bapak Wiyoko Suwandi dan Bapak almarhum Pak Mustafa. Jadi beliau bertiga inilah yang melahirkan jurusan akuntansi tahun 77, kemudian kuliahnya tahun 78. Saya waktu itu bingung, saya harus bekerja dengan siapa untuk mendirikan jurusan akuntansi. Tapi memang itu salah satu program dari waktu saya diangkat jadi dekan. Waktu itu sudah perang program. Calonnya itu saya, Pak Saleh, dan Alex ya Pak. Ya begitu saja. Program saya dari kita mengembangkan fakultas ini juga jurusan-jurusan yang lain. Kemudian kedua, mendatangkan kerjasama dengan luar negeri. Yang ketiga, membenahi manajemen di dalam, misalnya yang perusahaan media yang tidak tahu apa nanti naik pangkat dan sebagainya. Itu saya ingin lihat apa sebabnya tidak bisa cepat naik pangkat. Akuntansi terbaik. Tujuan dari program Doktor Ilmu Akuntansi adalah menghasilkan lulusan yang berprofesi sebagai tenaga pendidik atau dosen dan peneliti yang unggul. PDIA Gathering dengan tujuan adalah untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama yang baik antara mahasiswa di semua angkatan dan meningkatkan academic culture yang lebih kondusif, dan juga untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di dalam melaksanakan studi tepat waktu. PDIA! Yes! Bapak-Ibu sekalian, tadi saya kira apa yang disampaikan oleh KPS dan ketua-ketua lembaga yang ada di bawah Akuntansi dan saran-saran yang disampaikan oleh beberapa bapak sekalian sangat luar biasa.
Menghadapi era industri masa kini, perkembangan ekonomi digital telah membuka berbagai kemungkinan baru sekaligus meningkatkan resiko secara bersamaan. Perubahan tersebut memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi. Dalam revolusi industri 4.0, kebutuhan pada bakat profesional menjadi lebih tinggi, mempekerjakan orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat, dan menciptakan budaya yang memungkinkan mereka untuk berkembang menjadi kunci keberhasilan setiap akuntan. Kami jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya memiliki visi menjadi program studi S1 akuntansi bereputasi internasional yang mengintegrasi semangat kewirausahaan dan nilai-nilai profesional dalam pendidikan dan riset akuntansi serta dilandasi oleh kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. Dengan melaksanakan pendidikan strata 1 akuntansi yang mendorong semangat kewirausahaan berlandaskan prinsip profesionalisme dan etika, menyelenggarakan riset untuk pengembangan ilmu akuntansi yang berkarakter nilai-nilai lokal dan universal, dan menjalankan pengabdian melalui karya-karya kreatif dan inovatif di bidang akuntansi yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena kami mempunyai tujuan untuk bisa menghasilkan lulusan strata 1 akuntansi yang berkualitas dengan memiliki karakter jiwa kewirausahaan yang profesional dan beretika. Meningkatkan kualitas belajar mengajar melalui inovasi sistem dan teknik pembelajaran di bidang akuntansi. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya ilmiah di bidang akuntansi dalam bentuk hasil riset, poster, modul, buku ajar, serta karya ilmiah populer lainnya. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya kreatif dan inovatif mahasiswa dan dosen yang bermanfaat bagi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan konsultasi di bidang akuntansi. Fokus kami untuk selalu berkembang dituangkan dalam rencana strategis program studi S1 Akuntansi 2012 hingga 2021. Tahap 1, 2012 hingga 2013 menjadi jurusan akuntansi terbaik di Indonesia. Tahap 2, 2014 hingga 2017 memiliki reputasi yang baik dan berdaya saing tinggi di tingkat Asia Pasifik. Tahap 3, 2017 hingga 2021 memiliki reputasi unggul dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional. Demi mencapai target dalam rencana strategis jangka panjang tersebut, kami memiliki sasaran dan strategi pencapaian, antara lain terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, akreditasi internasional oleh ACCA. Terakreditasi internasional tidak hanya ACCA, tapi juga ABES 21. Rata-rata masa tunggu kerja yang semakin singkat. Rata-rata indeks prestasi kumulatif lulusan 3,25. Rata-rata lama studi 4 tahun dengan rata-rata lama penyelesaian tugas akhir atau skripsi pada 3 tahun terakhir 6,3 bulan. Dengan selalu beradaptasi dengan teknologi modern, melalui pengembangan software atau aplikasi APIK untuk pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa secara online, serta penguatan fungsi website di www.akunting.feb.ub.ac.id, serta struktur kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan dunia akuntan saat ini dengan minimal menempuh 144 SKS yang terdiri dari 132 SKS mata kuliah wajib dan 12 SKS mata kuliah pilihan, yang terbagi dalam 4 kelompok kategori peminatan, yaitu kompetensi akuntansi manajemen dan sistem informasi, kompetensi keuangan syariah, kompetensi keuangan dan sistem informasi sektor publik, serta kompetensi perpajakan. Kami juga selalu berkomitmen untuk berinovasi untuk menghadirkan lingkungan kerja dan belajar yang kondusif melalui sistem tata among yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Serta melaksanakan kerjasama yang baik dan berkelanjutan dalam bidang akuntansi pada lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dari universitas dalam negeri juga luar negeri.
Dengan selalu mengandalkan sumber daya manusia yang kompeten, dengan 58 orang tenaga pengajar berkualitas, 7 pengajar memiliki jabatan guru besar, 26 pengajar tetap telah bergelar doktor, dan 25 pengajar bergelar master, yang telah mengikuti sejumlah kegiatan ilmiah, sekaligus menorehkan prestasi di tingkat nasional dan internasional. Kami jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya siap bertransformasi untuk saat ini dan masa yang akan datang. Accounting professional bodies are now growing very rapidly, and of course some of the accounting standards, some of the auditing standards are also regularly updated. What we see as going forward being really important is that ethics, integrity, professional skepticism, adding value are really the things that will make sure that our future chartered accountants and finance professionals remain ahead of the game, valued by businesses and society. That's what we're working on. Hal yang paling berkesan bagi saya setelah mengikuti ujian kompetensi berbasis komputer yang diadakan oleh jurusan akuntansi FEBUB adalah mengenai desain aplikasinya. Nah, desain aplikasinya ini itu menurut saya menawarkan kemudahan dalam pengaksesan. Terus kita juga lebih mudah mengoperasikannya sehingga kita tidak kebingungan saat mengerjakan ujian-ujiannya. Lalu yang kedua, ujian online ini juga mendukung visi UB sebagai Green Campus karena dia paperless dalam ujiannya. Dengan adanya ujian kompetensi berbasis komputer, dapat meningkatkan objektivitas terhadap hasil tes para peserta ujian. Juga mahasiswa dituntut untuk menjadi lebih mandiri sehingga kita bisa mempersiapkan dengan baik, dan terakhir juga adalah ujian skripsi. Kita bisa fokus di ujian skripsi dan nanti pas ujian kita bisa maksimal. Berikutnya yang ketiga adalah dia durasinya sudah cukup panjang sekali, yaitu 120 menit, dan juga materi-materinya sudah representatif dari semester 1 sampai semester 7. Jadi kita sangat mudah dalam pengerjaannya. Di sesi terakhir itu akan ditampilkan mengenai skor secara keseluruhan, baik untuk setiap mata kuliahnya maupun total keseluruhan. Nah, hal itu tuh menurut saya itu dapat meningkatkan transparansi dari sistem penilaian. Nah, oleh sebab itu, karena sistem ini tuh menawarkan berbagai manfaat baik dari segi efisien maupun efektivitas, itu bagi saya untuk pihak jurusan akuntansi selaku penyelenggara tetap menggunakan aplikasi yang sama untuk uji kompetensi pada batch-batch selanjutnya. Nah, bagi kalian yang ingin melaksanakan ujian kompetensi, jangan lupa untuk persiapkan mental teman-teman, persiapkan materi teman-teman, dan selalu berdoa. Dan kalau teman-teman menghadapi kesulitan terhadap materi, jangan lupa, jangan sungkan untuk mengajak teman-teman yang lain untuk berdiskusi, belajar bersama untuk memantapkan pemahaman materi teman-teman dalam menghadapi ujian kompetensi nantinya. Oleh karena itu, saya bisa mengucapkan terima kasih kepada akuntansi FEBUB atas ujian kompetensi online ini. Mungkin itu dari saya. Bravo akuntansi.
welcome to Faculty of Economic and Business, University of Brawijaya as a Blue Campus, Prof. Welcome to Prof. Rahat. Hello, Mr. Ray. Can you stand and give also a big smile to our students?